Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farika Adhani, lalu ada Nanifah Salsabila, dan yang ketiga adalah Safnah, akan mempresentasikan materi sastra anak yang berjudul Pendekatan Psikoanalisis dan Praktik Analisisnya dalam Sastra Anak. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Safnah. Kepada Saudari Safnah dipersilahkan. Hakikat pendekatan psikoanalisis. Ilmu psikologi mulai diakui sebagai ilmu yang berdiri sejak tahun 1979 saat Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Jerman. Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah bentuk motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Freud menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke dalam elektisisme, dan murid-murid yang menyimpang dari ide-ide dasar ini akan segera dikucilkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud memandang perilaku manusia sebagai perwujudan dari id, ego, dan superego. Sebelum membahas ketiga perwujudan tersebut, terdapat 3 penerapan dalam sebuah pendekatan psikoanalisis, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada sebagai suatu metode penelitian dari pikiran. Kemudian yang kedua sebagai suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, sebagai suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Kemudian ada tak sadar, merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan bagian terpenting dari jiwa manusia menurut Freud. Selanjutnya ialah perwujudan id, ego, dan superego menurut Freud. Id merupakan kepribadian asli yang dibawa sejak lahir. Kemudian ego merupakan pengatur dan pengontrol. Nah, kemudian superego merupakan alam sadar dikembangkan dari interaksi dengan orang tua maupun masyarakat sekitar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya telah dijelaskan terkait perwujudan id, ego, dan superego. Dari unsur tersebut dapat dibedakan antara pribadi yang sehat dengan pribadi yang bermasalah menurut pendekatan psikoanalisis Freud. Untuk itu, perlu adanya upaya pertahanan diri atau sebuah mekanisme. Hal ini bertujuan untuk menghindari dalam mengingkari kenyataan yang merugikan bagi diri sendiri. Biasanya, mekanisme kenyataan atau pertahanan diri ini muncul ketika seseorang berada di bawah tekanan, kesalahan, atau bahkan saat merasa cemas dan takut. Macam-macam mekanisme pertahanan diri ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada repression, dengan mengusir pikiran dan perasaan menyakitkan dan mengancam keluar dari kesadaran. Lalu ada denial, yakni enggan untuk mengakui hal-hal yang dianggap dapat mempermalukan dan merugikan dirinya, dengan cara mengacaukan apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, atau dilihat dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada reaction formation, melawan keinginan-keinginan yang mengganggu untuk melawan sikap negatifnya. Lalu ada projection, menempelkan pada orang lain suatu keinginan dan impuls yang sebenarnya ada pada diri sendiri. Yang kelima, displacement, menggeser dari objek yang mengancam kepada sasaran yang lebih aman. Lalu ada rationalization, memberikan alasan-alasan logis untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan. Selanjutnya ada sublimation, mengubah arah energi seksual atau sikap agresif ke perilaku yang kreatif. Lalu ada regression, kemampuan untuk mengatasi kecemasan atau ketakutan terhadap situasi yang sedang dihadapinya dengan cara kembali ke fase-fase perkembangan sebelumnya. Lalu ada introjection, yakni menggabungkan atau menggunakan sistem nilai-nilai yang digunakan orang lain. Yang ke-10 ada identification,
yakni menambah rasa harga diri dengan menyamakan dirinya dengan orang lain yang memiliki pengaruh dengan tujuan meningkatkan kualitas harga diri dan melindungi seseorang dari perasaan gagal. Yang ke-11 ialah compensation, yakni menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki dengan berpenampilan yang positif untuk menutupi keterbatasan-keterbatasan. Lalu ada fiksasi, yakni melakukan tindakan yang berlebihan karena terpaku pada fase perkembangan awal. Lalu ada undoing, yakni melakukan berbagai kegiatan yang berlebihan untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Dan yang terakhir ada isolasi, yakni menghindari perasaan yang tidak dapat diterima dengan cara melepaskan mereka dari peristiwa yang seharusnya mereka terikat, merepresikannya dan bereaksi terhadap peristiwa tersebut tanpa adanya emosi. Hal ini biasa terjadi pada psikoterapi. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut menurut Kuntojo dalam Syawal tahun 2018. Yang pertama itu ada fase oral atau oral stage. Ini berkisar dari 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Lalu ada fase anal atau anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Lalu fase phallis atau phallic stage, kira-kira usianya itu sekitar 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase phallis ini adalah alat kelamin. Lalu yang keempat ada fase laten atau latency stage. Kira-kira usia 6 tahun sampai dengan masa pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Selanjutnya yang terakhir ialah fase genital atau genital stage, terjadi sejak individu memasuki masa pubertasnya dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai sejarah perkembangan teori psikoanalisis. Penemuan yang mengakibatkan nama Freud menjadi masyhur adalah psikoanalisis. Istilah ini diciptakan oleh Freud sendiri dan muncul untuk pertama kali pada tahun 1896. Freud dikenal pula sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkan ini merupakan cikal bakal dari teori-teori konseling lainnya. Secara umum, psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia, di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Pandangan ini memiliki relevansi praktis karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan psikis. Psikoanalisis ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Baru kemudian, Freud menarik kesimpulan-kesimpulan teoretis dari penemuannya di bidang praktis. Dalam terjemahan Inggris pada tahun 1953 sampai 1966, arti istilah psikoanalisis terdapat beberapa cara dalam menjelaskannya. Namun, penjelasannya tidak selalu sama. Salah satu cara yang terkenal ialah pada tahun 1923 dan terdapat dalam suatu artikel yang dia tulis bagi sebuah kamus ilmiah Jerman. Pada kamus tersebut, ia membedakannya menjadi 3 arti. Yang pertama, dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Yang kedua, istilah ini menunjukkan juga suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Yang ketiga, istilah yang sama dipakai pula dalam arti lebih luas lagi, yakni sebagai penunjuk seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Dalam arti terakhir, kata psikoanalisis mengacu pada suatu ilmu yang di mata Freud betul-betul baru. Istilah psikoanalisis sendiri mula-mulanya hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud itu sama artinya. Yang melatar belakangi perkembangan pendekatan psikoanalisis ini ialah perlakuan dari keluarga Sigmund Freud itu sendiri. Freud berasal dari keluarga yang otoriter dan mengalami keterbatasan ekonomi. Meskipun berasal dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi,
Ayahnya ini mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh Freud. Ayah Freud kemudian membiayainya untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Setelah lulus kuliah, Freud menjadi dosen dalam bidang psikoterapi. Kemudian, Freud dan temannya ini mengembangkan kesehatan mental. Mereka meneliti tentang gangguan nervous menggunakan metode hipnotis. Kerjasama keduanya terjalin untuk mengembangkan metode katarsis dalam terapi histeria. Pada saat itu, Freud pernah mengalami psikosomatik, ketakutan akan kematian, serta fobia-fobia lainnya. Berdasarkan kondisi yang pernah ia alami, maka Freud melakukan sebuah analisa terhadap dirinya sendiri. Ia menganalisa masa kecilnya yang sangat membenci ayahnya dan sangat menyayangi ibunya. Itulah yang melatar belakangi adanya teori psikoanalisis sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farika terkait beberapa usaha sebelum Freud ini. Terima kasih Nadifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa usaha sebelum Freud. Psikoanalisis Freud merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam mengubah pendapat itu dan mengerti gangguan psikis berdasarkan pendekatan psikologis. Memang tidak lama sebelum Freud mengembangkan penemuannya, sudah ada beberapa orang yang mulai berpikir ke arah yang sama. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa Freud menemukan psikoanalisis dalam 10 tahun terakhir dari abad ke-19, yakni sekitar tahun 1890 sampai 1900. Selain memiliki pengetahuan yang luas, secara khusus ia juga berminat pada kesusastraan dan seni rupa. Rupanya, ia juga mengalami kesulitan-kesulitan pribadi yang menjuruskan perhatiannya ke arah introspeksi psikologis dan penafsiran mimpi. Semua faktor itu mempunyai peranannya dalam timbulnya psikoanalisis nanti. Baik, selanjutnya ada tujuan pendekatan psikoanalisis. Pendekatan adalah ruang lingkup atau wilayah dalam penelitian sastra. Wilayah ini berhubungan dengan aspek-aspek yang akan diungkap dalam penelitian, menurut Endra Suara dalam Wicaksono tahun 2018. Lebih lanjut, Endra Suara menyatakan bahwa pendekatan akan membingkai objek apa saja yang mungkin diungkap dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian juga sering diistilahkan sebagai sebuah model penelitian. Adapun tujuan dilakukannya sebuah pendekatan ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Kondisi-kondisi perkembangan tersebut memerlukan cara pemahaman yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, ada kesulitan dalam memahami gejala sastra, mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara sebagai pendekatan yang baru. Dengan kata lain, gejala sastra memunculkan hadirnya sejumlah masalah yang baru, yang menarik dan perlu untuk dipecahkan. Lalu yang ketiga, pada sebuah karya sastra, pendekatan psikoanalisis ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi karakter dan gejolak psikologis yang terjadi pada tokoh cerita, maupun sudut pandang pengarang itu sendiri. Selanjutnya ada praktik analisis. Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan analisis menurut KBBI ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, yaitu karangan, perbuatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau bisa dikatakan juga sebagai bentuk penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat diartikan, praktik analisis merupakan kegiatan penyelidikan atau telaah berdasarkan sebuah teori. Salah satunya ialah praktik analisis menggunakan pendekatan psikoanalisis. Sebagai contoh penerapannya, penulis akan melampirkan salah satu jurnal yang membahas terkait pendekatan psikoanalisis terhadap karya anak sastra sebagai berikut. Sebelum mengakhiri presentasi ini, alangkah baiknya saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan psikoanalisis merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya terkait fungsi dan perilaku psikologi pada manusia. Pada psikoanalisis terdapat 3 penerapan, yakni suatu metode penelitian dan pikiran,
suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, serta suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.